Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Mengatakan wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidaklah sebuah umat kecuali di dalamnya ada orang yang memberikan peringatan. Karena tugasnya para rasul itu apa? Nadhiran wa basyir. Dia memberikan peringatan tentang azabnya Allah Subhanahu wa taala, tentang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wa basyirah, dan juga memberikan kabar gembira tentang balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa surganya. Dan di antara fungsi cerita yang telah diceritakan di dalam Al-Qur'an, ma nutsabbita bihi fu'adak, yaitu untuk menguatkan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ada kisah Nabi Isa alaihi salatu wassalam, kisah Nabi Ayub alaihi salatu wassalam, dan kisah-kisah para nabi yang lainnya. Itu untuk menguatkan apa? Hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara kisah ini insyaallah kita akan membahas di Masjidil Aqsa. Kalau kita sering mendengar Masjidil Aqsa, itu adalah buminya para nabi. Palestina tempat buminya para nabi. Banyak sekali para nabi yang memang terlahir dari negeri Syam, dari negeri Palestina. Dan banyak di antara para nabi yang memang mereka dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Makanya Allah mengatakan di antara orang Yahudi, dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Karena mereka dahulu itu suka mengkufuri, tidak mau percaya dengan ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Dan mereka suka membunuh para nabi tanpa ada alasan yang benar. Ya. Makanya negeri Palestina ini sejarahnya para nabi di negeri Palestina. Lahirnya para nabi di negeri Palestina. Dan Palestina memiliki sejarah yang sangat luar biasa. Dan di sana ada Zakaria alaihi salatu wassalam. Dan juga ada Imran. Imran dan Zakaria. Ini dua imam besar di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Dan terkenal Imran ini orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Imran ini nikah dengan seorang wanita yang bernama Hannah. Sedangkan Zakaria nikah dengan seorang wanita yang bernama Isha'. Isha' dan Hannah ini bersaudara. Ya, Isha' dan Hannah, jadi istrinya Zakaria dan istrinya Imran ini bersaudara. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada mereka. Dan ketika Allah memberikan pilihannya, itu tidak akan pernah salah yang telah Allah pilihkan. Allah mengatakan di dalam surat An-Imran, Allah berfirman di dalam ayat yang ke-33, Allah berfirman, Innallaha astafa Adam. Bahwasanya Allah ini telah memilih Nabi Adam, wa Nuh, dan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, wa ala Ibrahim, dan Allah telah memilih keluarganya Nabi Ibrahim, wa ala Imran, dan keluarga Imran, alal alamin, dari semesta alam. Dari semesta alam ini Allah telah memilih 4. Ya, Nabi Adam alaihissalatu wassalam, Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, kemudian keluarganya Ibrahim, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wa ala Imran, dan keluarganya Imran, alal alami, di atas semesta alam. Ya. Dan ketika itu Isa ini, Hannah ini siapa? Hannah tadi siapa? Istrinya Imran. Isa istrinya Zakaria. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala itu, Imran itu ingin dia memiliki keturunan yang bisa melanjutkan perjuangannya untuk memperjuangkan Baitul Maqdis. Ya, karena memang sejatinya orang yang menikah, dia ingin yang namanya keturunan. Orang yang hidup saja, dia ingin punya keturunan. Ya, dan dia berharap keturunannya dia memberikan keturunan yang saleh, yang taat, yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidak lama demikian Allah Subhanahu wa taala
menjadikan Hana ini hamil. Dan ketika hamil ternyata Imran ini meninggal. Ya, ketika hamil ternyata Imran ini meninggal. Dan Hana itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, qalat imra'atu Imran. Dan ketika berbicara istrinya Imran, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni. Ya Allah, bahwasanya aku ini bernadar, berjanji terhadap apa yang ada di dalam perutku. Boleh seseorang dia itu bernadar, berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan catatan dia memenuhi janjinya nadar. Misalkan kita memiliki sebuah keinginan, ya, dan kita meminta kepada Allah, ya Allah, apabila keinginan aku ini terkabulkan, maka aku akan melakukan demikian. Ya, maka ini Hana ini dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, bahwasanya aku bernadar terhadap apa yang ada di perutku ini muharrara, yaitu menjadi anak yang taat dan patuh, tunduk dan bisa berkhidmat di Baitul Maqdis. Berharap anaknya laki-laki. Ya, berharap anaknya laki-laki. Karena dahulu orang itu kalau dia diberikan anak laki-laki, dia memiliki sebuah simbol keberanian. Tetapi kalau misalkan diberikan anak perempuan, mereka mengatakan ini adalah simbol kehinaan. Tetapi dengan datangnya Islam, maka Islam mengatakan, Allah berfirman, ya, wa idza busyira ahadum bil untha, dan ketika di antara mereka diberikan kabar gembira tentang lahirnya seorang anak perempuan, dhalla wajhu muswadda, wajahnya itu berubah menjadi merah, pekat, marah. Wa huwa qadim ayumsiku ala hun am yatussuhu fit turab. Maka mereka memiliki dua pilihan. Mereka bisa menguburkannya hidup-hidup, atau dia bisa hidup di atas kehinaan, malu kepada masyarakat. Ya, tetapi ketika datangnya Islam, maka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dia punya satu anak perempuan, dua anak perempuan, tiga anak perempuan, yang dia menjaganya, yang dia mendidiknya sampai dia itu menikahkannya, maka dia akan diberikan masukan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Entah ketika dia itu jadi ibu, entah ketika dia itu jadi istri, entah ketika dia jadi anak perempuan, diberikan kemuliaan oleh Islam. Diangkat derajatnya oleh Islam. Dan ketika dia bernadar, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrar fataqabbal minni. Maka terimalah nazarku. Ya, innaka antas samiul alim. Bahwasanya engkau ini merupakan zat yang maha mendengar lagi maha mengetahuinya. Dia menadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika ya dia hamil dan Imran ini meninggal, maka ingin melahirkan. Kalau sekarang kan biasanya ada yang namanya USG, dicek. Oh, ini anaknya laki, sudah ada pisangnya. Oh, ini anaknya perempuan. Kalau dahulu tidak ada. Mereka bisa mengetahui anak itu laki atau perempuan ketika sudah melahirkan. Makanya Allah mengatakan, falamma wada'atha, ketika Hana ini melahirkan, qalat, dan dia mengatakan kepada Allah, qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ya Allah, bahwasanya aku ini telah melahirkan anak perempuan. Ya. Wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah mengetahui apa yang telah dia lahirkan. Ya. Allah telah mengetahui sebelum dia hamil pun Allah telah mengetahui. Nantinya ketika dia hamil dan dia bisa melahirkan, dia akan melahirkan seorang anak perempuan. Makanya ketika dia mengatakan inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Bahwasanya engkau ya Allah as-sami' maha mendengar, al-alim maha mengetahui. Ya, yang belum terjadi dan apa yang akan terjadi, dan ketika terjadi apa yang akan terjadi itu Allah sudah mengetahuinya. Ya, innaka antas samiul alim. Dan ketika melahirkan, ya Allah aku ternyata melahirkan perempuan. Ya, inni nadartu ya falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Dan tidak sama antara anak laki-laki dan anak perempuan, tidak bisa disamakan. Laki-laki memiliki kodratnya sendiri
dan perempuan memiliki kodratnya sendiri. Jangan sampai kita memiliki anak laki-laki, kita didik seperti anak perempuan. Dan jangan sampai kita memiliki anak perempuan, kita didik seperti anak laki-laki. Dan makanya ketika orang liberal itu menyamakan persamaan gender, bahwasanya sama saja antara laki-laki dan perempuan, dan ini menyelisihi firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan walaisa dzakaru kal untha. Tidak sama antara laki-laki dan perempuan, beda sudah. Ya, ini firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika orang liberal dia menentang firman-Nya Allah dan mereka mengatakan apa? Sama saja laki-laki dan perempuan. Tetapi Allah mengatakan walaisa dzakaru kal untha. Wa inni sammaituha Maryam. Dan aku akan memberikan nama itu dengan nama Maryam alaihassalam. Wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan perlindungan kepadanya dari kutukan syaitan yang terkutuk dan anak keturunannya. Makanya ketika Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu lahir, ya nanti insya Allah pada pembahasan berikutnya kita akan membahas kisah Nabi Maryam dan Isa alaihissalam. Makanya ketika Isa itu lahir, syaitan tidak bisa mendekatkan diri, nggak bisa. Karena setiap anak yang lahir itu akan ditusuk oleh syaitan, ya. Dan syaitan tidak bisa mendekat kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya, ketika melahirkan Maryam, ya, ketika melahirkan Maryam, maka mereka ini berselisih. Siapa yang akan menjaga Maryam? Ya, bapaknya Maryam kemana? Kemana bapaknya Maryam? Meninggal. Siapa nama bapaknya? Imran. Imran sudah meninggal. Siapa yang akan menjaga Maryam? Ya, anak yang bayi yang baru lahir. Cuman ada ibunya Hanna. Dari laki-laki siapa yang menjaga? Maka orang-orang dari Israel di sana, ya, dan di antara orang Yahudi, ada orang Yahudi juga di sana. Dan mereka itu ingin mengambil Maryam. Karena Maryam ini anaknya imam masjid. Anaknya imam Baitul Maqdis yang terpandang. Dia khidmat kepada Baitul Maqdis, menghargai Baitul Maqdis, memakmurkan Baitul Maqdis. Berharap anaknya laki-laki, ternyata yang keluar perempuan. Dan Allah itu memiliki hikmahnya. Terkadang kita tidak mencintai sesuatu, tapi itu baik bagi kita. Dan terkadang kita mencintai sesuatu, itu tidak baik buat kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah yang mengetahui, kalian tidak mengetahui di balik ini semua. Hikmahnya apa? Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka yang berhak untuk menjaga Maryam adalah Zakaria. Zakaria karena saudara dari ibunya. Istrinya Zakaria saudara dari ibunya Maryam yang berhak. Tetapi mereka tidak mau. Ya, bahwasanya Maryam miliknya bersama. Ayo kita undi saja. Sehingga mereka itu membuat perundingan. Ya, mengundi di antara mereka satu sama lain. Siapa yang bisa menjaga Maryam? Makanya Allah mengatakan di dalam surat Al-Imran, ya, dzalika min anba'il ghaibi nuhiha ilaik. Bahwasanya inilah di antara kabar-kabar gaib yang telah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Kan ini kabar gaib yang sudah lama dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kabar gaib yang kami wahyukan kepada engkau. Ya, wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum, bahwasanya engkau Muhammad tidak ada bersama mereka ketika mereka itu melempar kolamnya, melempar penanya. Jadi di antara perundian mereka itu mengambil sebuah bejana yang berisi air dan mereka mengambil pena yang terbuat dari kayu dan mereka lemparkan ke dalam kolam tersebut. Dan barang siapa yang penanya dia terapung di atas air, maka dialah yang berhak untuk menjaga Maryam, berhak untuk memelihara Maryam. Maka mereka melemparkan. Dan ketika Zakaria melemparkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, itu pena itu terapung di atas. Ya. Ini undian mereka. Maka yang berhak untuk menjaga Maryam alaihissalam adalah Zakaria alaihissalam. Dan dijaga sama Zakaria. Zakaria nikah dengan Isa. Tetapi nikah yang begitu lama tidak diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia bersabar. Dia bersabar, terus dia doa minta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keturunan. Ya.
Kemudian ketika dijaga oleh Zakaria, Maryam dijaga oleh Zakaria, jadi mereka itu memiliki mihrab, memiliki tempat untuk beribadah di rumahnya. Ya, jadi antum sekalian usahakan di dalam rumah itu punya tempat untuk ibadah, mihrab khusus untuk ngaji di sana, untuk sholat sunnah, ya, duduk di sana untuk belajar, misalkan untuk membaca kitab-kitab, duduk di sana, punya mihrab khusus. Ya, masa kita punya kamarnya besar, dapurnya besar, ruang tamunya besar, tamunya, tapi nggak punya tempat untuk ibadah. Ya, memang laki-laki di masjid sholat wajibnya, tapi sholat sunnahnya di rumah. Karena rumah kita ini bukan kuburan. Makanya Rasul mengatakan la taj'al buyutakum kuburan. Janganlah kalian jadikan apa? Jangan kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Jadikan rumah dihidupkan dengan ya ilmu-ilmu agama, dengan baca Al-Qur'an, dengan sholat sunnah. Jadi rumah ini berkah, rumahnya hidup. Ya, enggak singgung, enggak sumpah rumahnya. Ada rahmatnya rumah ini tadi. Makanya Nabi mengatakan apa? Baiti jannati. Rumahku itu surga. Kalau orang sudah tidak bisa merasakan ketenangan di dalam rumahnya, di mana lagi dia mau mencari ketenangan? Gak tenang, pengen keluar dari rumah, keluar lagi di rumah. Ya padahal baiti jannati. Rumahku itu adalah surgaku. Kemudian di dalam mihrabnya, jadi mihrabnya Zakaria di atas, mihrabnya Maryam itu di bawah. Sehingga Allah mengatakan, ya, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Dan setiap kali ketika Zakaria itu masuk ke dalam mihrabnya Maryam, maksudnya Zakaria ini dia ingin membawa makanan. Ketika dia membawa makanan, ternyata di dalam mihrabnya Maryam itu sudah ada makanannya. Dan ketika mau membawa minuman, ternyata di dalam mihrabnya Maryam sudah ada minumannya. Terkadang ada buah-buahan yang dia itu tumbuh di musim dingin, ada di musim panas. Dan terkadang ada di musim panas, itu tumbuh di musim dingin. Makanya Zakaria ini heran. Ya Maryam, anna laki hada? Maryam, apakah ini milikmu? Punyamu ini Maryam? Maka Maryam mengatakan apa? Qalat huwa min indillah. Bahwasanya ini semua itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan makanan dari langit ke mihrabnya Maryam. Dari langit turun ke mihrabnya Maryam. Ini di antara karamah. Ini namanya wali. Kalau wali ya demikian. Siapa wali ya seperti ini? Makanya Allah mengatakan di antara sifatnya wali siapa? Inna awliya Allah. Bahwasanya wali-walinya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka itu tidak ada rasa takutnya, ya, dan mereka tidak bersedih. Walladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu adalah orang yang iman kepada Allah dan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah sifatkan Maryam itu sebagai orang yang bertakwa? Iya. Maka ketika seorang malaikat Jibril alaihissalam yang dia berubah menjadi seorang laki-laki, yang dia datang kepada Maryam, dekat kepada Maryam mengatakan apa? In kunta taqiyya. Jangan engkau mendekat kepadaku apabila aku termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maryam tidak pernah dia itu menyentuh laki-laki. Tidak pernah bersama laki-laki. Ya, walam yamsasni bashar walan aku baghiyya katanya. Aku ini tidak pernah disentuh sama laki-laki dan aku ini bukan seorang pezina. Ya, Maryam betul-betul suci. Sehingga digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Wanita ahlil jannah Maryam alaihissalam. Ya, bagaimana dia taat sama Allah Subhanahu wa taala. Menjaga dirinya, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika melihat kejadian demikian, maka ini mengherankan Zakaria. Tergerak hatinya Zakaria. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah ini kuasa, Allah ini apa? Ala kulli syai'in qadir. Allah mampu atas segala sesuatu. Ya, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bahwasanya urusan Allah ketika Allah menginginkan sesuatu, Allah cukup mengatakan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Zakaria dia kembali ke mihrabnya. Naik ke atas mihrabnya. Dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, "Hunalika da'a Zakaria rabbah." Di sanalah Zakaria dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa.
senjatanya kaum muslimin itu yang pertama dan yang paling utama itu doa sama Allah Subhanahu wa taala. Doa ini minta. Jangan kita ini mintanya juga sama manusia, minta sedikit-sedikit, menggantungkan diri sama manusia, mintanya sama manusia. Coba kita ini memiliki akidah yang benar, memiliki keimanan yang kuat, minta sama Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala sesuatu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, miliknya Allah apa yang ada di langit, dan miliknya Allah dan apa yang ada di bumi, dan miliknya Allah apa yang di antara langit dan bumi, dan miliknya Allah apa yang di bawah bumi. Itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kaya. Makanya Allah mengatakan apa? Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah, wahai manusia, kalian itu apa? Miskin. Butuh sama pertolongan Allah. Kita ini butuh sama Allah. Wallahu wal ghaniyul hamid. Bahwasanya Allah itu Maha Kaya lagi Maha terpuji. Iya sya'yudibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah mau, Allah akan membinasakan kalian semua. Ya, wa ya'ti bi khalqin jadid. Dan Allah akan mendatangkan ya makhluk yang baru. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti ucapan orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan apa? Ya, subhanallah. Kasar orang Yahudi. Ya, betul-betul melampaui batas. Mereka mengatakan apa? Bahkan Allah saja dihina sama mereka. Para nabi dibunuh, Allah dihina. Ya, dan mereka mengatakan apa? Innallaha faqir wa nahnu aghniya. Allah itu miskin, kita yang kaya. Ya, Allah itu miskin, kami yang kaya. Jadi ucapan mereka ini cuma ucapan saja, tidak ada bukti. Makanya Allah terus memberikan bantahan kepada mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan bukti kalian. Kalau kalian termasuk orang yang benar, mana bukti? Ya, kalau cuma ngomong semua bisa. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan bukti kalian kalau kalian termasuk orang yang benar. Ya. Kemudian Zakaria dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mihrabnya. Hunalika da'a Zakaria Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berikanlah kepada aku ini keturunan yang baik. Innaka antas sami'ud du'a. Bahwasanya engkau ini adalah zat yang mendengar doa. Dan ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adab. Ketika kita minta sama Allah ada adabnya. Adabnya Zakaria ketika dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menunjukkan kelemahan. Menunjukkan kelemahan dia. Dia mengatakan dalam surat Maryam, qala rabbi, dengan kata Tuhan, ya Allah, Tuhanku. Qala rabbi inni wa hanul 'azmu minni. Ya Allah, bahwasanya tulangku ini sudah lemah. Orang kalau sudah tambah umurnya, bukan berarti terus tambah kuat dia, enggak. Orang tambah umur, tulang itu juga ada masanya. Tulang ini yang sekarang memang muda kuat-kuatnya. Nanti ketika sudah mulai 40 ke atas, ya sudah mulai tua, itu sudah mulai menurun. Makanya Allah mengatakan apa? Wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalq. Dan barang siapa yang kami berikan umur yang panjang, kami akan kurangi dari fungsi anggota tubuhnya. Matanya kadang sudah nggak mulai kelihatan, ya, kadang sudah tidak kuat jalan, sudah mulai rambutnya sudah putih, dan dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni wa hanal 'azmu minni. Ya Allah, bahwasanya tulangku ini sudah lepek, sudah lemah. Washta'ala ar-ra'su syaiba. Sedangkan rambutku ini sudah putih semua. Lalu disembir, tidak lama putih lagi. Ya, putih terus. Ya washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akun bi du'aika rabbi syaqiyya. Dan dia mengatakan bahwasanya aku ini tidak pernah kecewa ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terus minta sama Allah. Ya. Bukan berarti kita anak sudah minta sama Allah enggak dikabulkan. Loh, Allah yang berhak mengabulkan. Fungsinya antum hanya meminta saja sama Allah. Kapan Allah mengabulkan itu kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul mengatakan apa? Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu merupakan otaknya ibadah. Jadi jangan antum remehkan orang yang doa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa mukhul ibadah. Kemudian wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqira. Ya Allah, bahwasanya aku ini takut tidak memiliki keturunan di balikku. Sedangkan istriku adalah istri yang mandul.
Mandul ini bukan berarti dia nggak bisa hamil ya. Ya, Isa ini dia itu hamil. Hamil kemudian keluar darah. Hamil lagi, sudah hamil berapa bulan, keluar lagi. Hamil lagi, keluar lagi, terus begitu. Maka dikatakan akhirah. Wanita yang mandul. Wa kanat imraati akhirah fahab li min ladunka waliyya yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Yang akan mewariskan aku dan mewariskan keluarganya Ya'qub. Dan jadikanlah dia orang yang kau ridhai. Waj'alhu rabbi radiyya. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, kami ini akan memberikan kabar gembira. Ya, jadi ketika kita diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kabar gembira. Boleh kita umumkan, boleh. Kabar gembira. Sebagaimana Allah mengatakan, inni nubashshiruka, aku berikan engkau kabar gembira bi ghulam, dengan seorang anak ismuhu Yahya. Yang namanya itu Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya, yang kami ini tidak pernah memberikan nama Yahya sebelum nama Yahya ini tadi. Tidak ada namanya sebelum namanya Yahya, yang namanya Yahya. Ya, artinya Yahya apa? Hidup. Ya, bahwasanya kita tahu bahwasanya istrinya Isa ketika dia hamil keluar. Diberikan nama sama Allah. Ini hamil langsung dikasih nama sama Allah, ismuhu Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Bahwasanya namanya Yahya, yang kami tidak pernah memberikan yang namanya Yahya. Qala rabbi anna yakunu li ghulam wa kanat imra'ati aqira wa qad balagtu min al-qibla 'itiyya. Ya Allah, bagaimana mungkin aku bisa punya anak? Istriku mandul, aku sudah tua. Ya. Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin. Kata Allah, ini adalah hal yang mudah. Ya. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Dan aku telah menciptakan engkau yang engkau dahulu bukan apa-apa. Engkau juga diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi ja'al li ayah. Ya Allah, kalau begitu apa buktinya? Ya, dia minta bukti sama Allah kalau memang nanti anaknya ini bakal lahir dan bernama Yahya. Qala rabbi ja'al li ayah. Ya. Apa buktinya? Kalau misalkan nanti istriku ini akan melahirkan anak. Qala ayatuka alla tukalliman nas thalatha layalin sawiyah. Buktinya engkau tidak bisa berbicara kepada manusia selama 3 malam. Ya. Jadi ketika Zakaria itu keluar dari rumahnya, dia nggak bisa ngomong sama orang. Itu buktinya. Dia ingin ngomong tapi nggak bisa ngomong. Ya, qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyah. Fa kharaja ala qaumi min al-mihrab. Ya, dan ketika dia keluar dari mihrabnya dia keluar, ya, fa'auhayna ilaihi, dan kami wahyukan kepadanya antasbihu bukratan wa asyiya. Dan dia bisa keluar dari mihrabnya dan ketemu sama orang, cuman bisa apa? Tasbih kepada Allah, zikir kepada Allah pagi dan petang. Ya, makanya antum jangan tinggalkan yang namanya zikir pagi petang. Subhanallah, ini antum memberikan apa ya? Kekuatan, tidak lemah, semangat. Paginya semangat, sorenya semangat. Paginya dikasih perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala, sorenya atau dikasih perlindungan sampai besok pagi. Paginya sampai sorenya sampai paginya, terus seperti itu. Makanya Allah mengatakan dalam surah Ar-Ra'd, Allah berfirman, lahu mu'aqibat. Allah akan berikan mu'aqibat, ini malaikat-malaikat penjaga. Min baini yadayhi wa min khalfi, dari depannya dan dari belakangnya. Apa yang mereka lakukan? Yahfazunahu min amrillah. Mereka itu menjaganya karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebentar, subhanallah. Anak sakit. Enak 15 menit baca pelan-pelan sambil selesai sholat subuh ya. Sebelum matahari itu terbit dan sebelum matahari itu terbenam. Nanti baca sebentar, 15 menit, tak sampai 15 menit. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abdu wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hasbiyallahu la ilaha terus. Subhanallah, itu kuat. Jasad ini kuat. Ruh ini kuat. Tidak terus lembek, takut, tidak. Dikasih kekuatan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan apa? Fadkuruni adkurkum. Ingat kepada aku ingat kepada kalian. Washkuruni wa la takfurun. Bersyukurlah kepada aku dan jangan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ketika Yahya ini lahir,
Yahya lahir. Ya. Dan ketika Yahya lahir, Maryam ini hamil. Ya. Hamil siapa Maryam? Hamil Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Maka Yahya dilahir. Dan ketika Yahya ini lahir, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Yahya, "Ya Yahya wa Yahya, khudil kitab biquwwah." Maka ambillah kitab itu dengan kekuatan. Ya, jadi kita memiliki kitab apa? Al-Qur'an. Kita jaga Al-Qur'an, kita pegang Al-Qur'an itu dengan kuat. Ya, jangan kita lemah dengan meninggalkan Al-Qur'an. Khudil kitab biquwwah. Wa atainahu al-hukma sabiyya. Dan kami berikan dia itu hukum, hikmah ketika dia masih kecil. Ya, ini lihat subhanallah, ini kaidah sangat penting. Ketika seorang itu dia minta sama Allah Subhanahu wa taala satu, dikasih lebih dari satu sama Allah. Makanya di antara namanya Allah itu apa? Karim. Allah itu karim. Baik. Allah itu baik. Antum kalau tahu bagaimana kebaikannya Allah Subhanahu wa taala, lazadal, tambah cinta sama Allah. Tidak mau antum mau maksiat sama Allah, tidak mau. Karena Allah itu baiknya luar biasa. Tahu Allah itu baik, tapi Allah itu juga apa? Syadidul iqab, keras adabnya Allah. Kalau Allah sudah mengadab, keras, pedih adabnya Allah. Tapi Allah itu karim. Ketika hambanya mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Zakaria di ayat yang lain, Allah ketika dia mengatakan, Ya Allah, berikanlah kepada aku seorang anak. Fastajabna lah. Dijawab sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Dan kami berikan dia seorang anak. Dan anak ini Allah katakan apa? Ya, fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimati min Allah wa sayyidan wa hasura. Ini masih kecil, Allah katakan dia nanti akan menjadi tuan di kaumnya. Sayyid wa hasura, dan orang yang dia taat bakti sama Allah. Wa nabiyan, dan dia akan menjadi seorang nabi. Minas salihin, dan dia akan menjadi orang soleh. Ini tidak diminta sama Zakaria alaihissalatu wassalam. Dia cuma minta anak yang bisa mewariskan dari keturunannya dan keturunannya Yakub. Tapi dia terus minta sama Allah. Dikasih bonus. Dia minta satu, dikasih sayyid, dikasih hasura, dikasih nabi, dikasih saleh. Dikasih 4 sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Allah itu karim. Dan di dalam ayat lain Allah mengatakan apa? Wa aslahna lahu zauja. Allah tambahkan, Allah perbaiki keadaan istrinya. Akhlak istrinya diperbaiki sama Allah ketika lahirnya Yahya. Allah perbaiki rahim istrinya yang dahulunya lemah, suka jatuh, dikuatkan sama Allah. Ya, wa ya'lamu ma fil arham. Allah mengetahui apa yang ada di dalam rahim seorang wanita. Ya, itu dikuatkan sama Allah. Jadi orang kalau minta satu sama Allah, kasih lebih, jangan khawatir. Lebih-lebih, aku kadang bingung. Ya, kadang bingung dengan pemberiannya Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak. Dengan catatan apa? Minta sama Allah. Ya. Kemudian wa hananan min ladunna. Dan dia termasuk orang yang kami cintai, yang kami sayangi. Wa hananan min ladunna. Nanti ada sebabnya. Kenapa Allah kok sayang kepada Yahya? Wa hananan min ladunna, dan dia mendapatkan kasih sayang dari kami. Wa zakatan, dan dia mendapatkan apa? Bersih hatinya, suci hatinya Yahya itu. Diberikan kasih sayang sama Allah Subhanahu wa taala dan diberikan hati yang suci. Bukan hati yang sempit, hati yang sumpek, hati yang penuh sama dosa, sama maksiat, sama kekufuran. Zakat, hati yang bersih. Halalan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Dan dia termasuk orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa barram biwalidayhi, dan dia adalah orang yang bakti kepada kedua orang tuanya. Ya, la taqwa bila bir, tidak ada ketakwaan tanpa bakti sama orang tua. Ya. Dan orang yang dia tidak berbakti kepada orang tuanya, walaisa minal muttaqin, dan dia bukan orang yang bertakwa. Meskipun dia sholat, meskipun dia sedekah, meskipun dia zakat, meskipun dia haji tiap tahun, tapi dia tidak mau bakti sama orang tuanya. Wa hada min uquq, dan ini diantara durhaka kepada orang tua. Allah katakan apa? Wa barram bi walidayhi wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan Allah tidak menjadikan aku dijabbar. Orang kalau sudah durhaka sama orang tuanya, jabbar, sombong luar biasa. Syaqiyya, dan dia akan celaka, tidak akan pernah mendapatkan ketenangan hidup dan tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan hidup. Allah yang mengatakan.
Ya, walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Di sini ada dua konteks. Yang pertama, hananan min ladunna wa zakata. Hanan sama zakat. Kemudian yang kedua, apa? Jabbaran syaqiyya. Di tengah-tengah apa? Birrul walidain. Yang dia itu bakti sama kedua orang tuanya. Disebutkan bahwasanya Yahya ini tidak pernah melihat kepada kedua mata orang tuanya. Wajahnya nggak pernah dilihat sama Yahya. Kalau sudah di hadapan orang tuanya, bapak ibunya nunduk. Tidak berani melihat. Di antara baktinya Yahya kepada orang tuanya. Makanya Rasulullah SAW meletakkan orang yang durhaka sama orang tuanya minal uquq wa minal maubiqat. Di antara dosa yang bisa membinasakan cepat atau lambat. Dan itu hukumannya di dunia. Sebelum nanti hukuman di akhirat yang dipercepat sama Allah azabnya al-uquq. Yaitu durhaka sama orang tua. Kalau antum mau hidupnya enak, seneng, hati bersih, tenang, dikasih kasih sayang sama Allah, bakti sama kedua orang tua. Ya, bakti sama kedua orang tua. Hayyidan mahayyin wala mayyit. Ketika dia hidup maupun ketika sudah mati, bakti sama kedua orang tua. Terlebih lagi seorang anak laki-laki. Ya. Kemudian Masyaallah mukminin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan buktinya ya, dan dikabulkan doanya Zakaria, dan Yahya menjadi nabi sejak awal dilahirkan. Kemudian ketika itu Zakaria ini dia sebagai qadhi. Qadhi ini apa? Dia sebagai hakim yang memberikan fatwa kepada manusia. Orang kalau mau minta fatwa di Baitul Maqdis mintanya sama Zakaria alaihissalam. Dan di sana ada seorang raja. Ternyata raja ini meninggal. Rajanya meninggal dan dilanjutkan oleh anak keturunannya. Ya kalau kerajaan kan demikian. Ya, bapaknya meninggal, yang naik anaknya. Ternyata anak ini anak yang fajir. Anak yang keras, yang bengis, yang zalim, yang kasar. Ya, dia kena. Kemudian anaknya raja ini dia meminta fatwa kepada Zakaria alaihissalam. Dia itu cinta sama anak perempuan dari saudaranya. Berarti siapanya? Ponakan. Ya, dia cinta sama anak perempuan dari saudaranya. Cantik. Dan dia mencintainya. Ya. Dan dia minta fatwa kepada Zakaria. Kalau misalkan dia itu dibolehkan untuk nikah bersama anak dari saudaranya. Minta fatwanya. Maka Zakaria mengatakan apa? La yajuz. Tidak boleh. Ya. La yajuzu lirajulin yatazawwaj ibnati akhi. Tidak boleh seorang untuk menikahi anak perempuan dari saudaranya, haram. Dan itu haram. Ya, dan itu haram. Dan ketika Zakaria alaihissalam mendengar Maryam ini memiliki anak, Nabi Isa alaihissalam, dan orang-orang Yahudi yang di sekitarnya itu, mereka menuduh Zakaria ini melakukan zina bersama Maryam. Bahagia mereka. Ketika Maryam itulah, Maryam itu hamil. Karena orang itu bisa dijatuhkan martabatnya dengan tuduhan zina. Langsung hancur, martabatnya langsung hancur. Tidak ada harganya. Karena memang zina itu apa? Innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Fahisha, perbuatan yang kecil, yang kotor, dan jalan yang paling buruk. Makanya orang dahulu untuk menjatuhkan seseorang, kehormatannya dengan zina. Kita lihat bagaimana Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Siapa lagi? Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Termasuk Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Ya, mereka dituduh zina. Ya, dan mereka bahagia ketika melihat Maryam ini hamil. Ya, nanti insyaallah nanti tentang kisahnya Maryam alaihissalam. Kembali pada raja tersebut, ya. Ternyata Zakaria ini mengharamkan. Tidak boleh seseorang itu menikahi anak perempuan dari saudaranya. Ya. Kemudian anak raja ini apa yang dilakukan? Dibunuh Zakaria. Zakaria dibunuh. Zakaria dipanggil, diculik, ya. Kemudian ada sebuah pohon, maka pohon ini dibelah menjadi dua dan dimasukkan Zakaria di dalamnya, ditutup, dibelah, dipotong-potong. Ya, orang Yahudi itu tidak ada belas kasihannya sama sekali.
tidak ada rahmatnya. Dipotong sama mereka. Ya, selesai. Ketika dihancurkan, meninggal. Sisa siapa? Anaknya. Bernama siapa anaknya Zakaria? Yahya. Ya. Maka anaknya raja ini tadi, dia itu minum khamr bersama anak dari saudaranya. Ya, minum khamr bersama. Minum khamr ketika sudah mulai mabuk. Ya, anak raja ini sudah mulai mabuk. Si perempuan ini mengatakan kepadanya, ya, laki-laki ini, anak raja ini mengatakan kepada perempuan ini, bahwasanya aku ingin menikahimu. Maka berikan maharnya. Ada maharnya orang nikah. Maka apa yang kau inginkan mahar? Maharku adalah kepalanya Yahya. Kepalanya Yahya. Kemudian anak raja ini tadi, dia mengambilkan pisau dan memenggal kepalanya Yahya. Dipenggal di mana? Ya, dipenggal kepalanya Yahya, dibawa kepalanya dan diberikan kepada perempuan ini tadi. Ini maharnya. Dan ketika sudah diterima kepala ini tadi, maka perempuan ini tadi dia melemparkan dirinya. Dia bunuh diri. Ya, ketika dia bunuh diri maka terjadi perang yang dahsyat di antara Bani Israel. Ya, sehingga sampai munculnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ya, karena memang sejarah tentang Bani Israel ini luar biasa. Ya, sangat bagus sekali. Ini menunjukkan bahwasanya semua berita yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an annahul haq. Itu adalah sebuah kebenaran. Ya, jadi antum biar tidak dibodohi oleh media atau yang lainnya, punya ilmu belajar Al-Qur'an. Ya, punya ilmu belajar Al-Qur'an. Jadi orang Yahudi itu bukan Israel. Kalau antum bilang Israel itu namanya Nabi Yaqub alaihissalatu wassalam. Nah, Israel itu namanya Yaqub. Makanya Bani Israel berarti anak-anaknya ya Yaqub. Yaqub memiliki 4 orang istri dan 12 orang anak. Di antara Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi dan Benyamin alaihissalam. Ya, Nabi Yusuf dan Benyamin. Ya, ketika Nabi Yusuf ini diangkat oleh Raja Mesir, yang mereka masih memiliki kekuatan saat itu. Tetapi ketika Nabi Yusuf meninggal, ya, maka orang-orang Mesir ini, ya, mereka tidak mensukai Bani Israel. Maka mereka diusir, mereka dibunuh. Sebagaimana Allah mengatakan apa? Yuqattiluna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Mereka membunuh anak-anak laki mereka dan mereka membiarkan hidup anak-anak perempuan. Ya, sehingga sampai munculnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, muncul Nabi Musa ini yang seharusnya mau dibunuh ternyata apa? Hidup di singgasananya Fir'aun. Maka muncul ini di antara pasukan-pasukannya Nabi Musa alaihissalam. Ya, kisahnya sangat panjang, tak cukup nanti waktunya. Ya, ngantuk nanti. Allah taala. Mungkin ada pertanyaan? Fadhal. Itu makanannya sudah siap soalnya. Sudah dengar suaranya sendok ini sama piring. Ya, misalkan. Kenapa? Nabi Adam. Masya mu'minin rahimahumullah. Karena ini sifatnya kajian tematik ya, dan berkaitan masalah mungkin Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa, maka anak sedikit ngambil tentang kisahnya Zakaria, anak ambil tengahnya. Ya, nanti insya Allah kalau memang ada kesempatan mungkin kita bahas nanti dari awal. Dari Nabi Adam, sangat panjang. Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, subhanallah, sangat panjang. Insya Allah, inilah kita bisa diberikan kesempatan sama Allah subhanahu wa ta'ala pelajari. Dan berkaitan masalah bagaimana sikap kita terhadap Palestina. Kita lihat ya sekarang subhanallah, kejinya orang-orang Yahudi. Mereka yang memang tidak memiliki wewenang dan mereka merampas tempat tinggal mereka. Mereka membunuh anak-anak. Ya, banyak darah yang bertumpahan, banyak rumah yang hancur, banyak perempuan-perempuan yang dinodai oleh mereka, yang dirampas tempat tinggal mereka. Wah, subhanallah. Allah musta'an, kita minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang kita itu tidak ada yang kita miliki saat ini
kecuali hanya untuk minta doa sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua ujian bagi kita. Mereka itu saudara kita, saudara. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Al-mu'min kal bunyan yashuddu ba'dun ba'd. Innamal mu'minuna ikhwah. Bahwasanya orang yang beriman semuanya itu saudara. Ya, innamal mu'minuna ikhwah, dan saling menguatkan satu sama lain. Kita ini seperti bangunan yang kokoh. Ya. Seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Dan tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali kita minta doa sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa liya'lamallahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin." Agar Allah mengetahui dengan kejadian demikian, agar Allah mengetahui dua hal. Siapa di antara kalian itu yang mau memperjuangkan dirinya, jahad nafsu, yang dia mau berjihad ya dengan hartanya atau dengan dirinya, ya, atau untuk mengetahui siapa di antara mereka yang mau bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa setiap kita mungkin ya pada sepertiga malam terakhir. Doa selipkan di antara doa-doa kita itu untuk saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah itu memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan pertolongan. Pasti Allah itu pasti akan memberikan pertolongan, dan Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Pasti sama Allah ditolong. Tapi dengan catatan apa? Dengan mereka mau kembali mentauhidkan Allah. Mereka mau kembali taat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kekuatan kaum muslimin itu di mana? Di mana kekuatan kaum muslimin? Di ibadah mereka, di ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan tentang kisah para sahabat. Bagaimana sampai Islam itu bisa sampai di sekarang? Ya, yang kita tahu bahwasanya pasukan kaum muslimin dahulu itu mereka menaklukkan beberapa negara-negara besar. Dan kita tahu bahwasanya orang Yahudi itu pernah ditindas sama siapa? Sama pasukan Romawi. Ditindas sama pasukan Romawi. Kemudian pasukan Romawi ditindas sama siapa? Dihancurkan dengan siapa? Dengan pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh siapa? Abu Ubaidah bin Amir bin Jarrah radhiyallahu ta'ala. Yang jumlah mereka saat itu cuma 50.000, dan jumlahnya pasukan Romawi itu 200.000 dengan senjatanya yang lengkap, ya, dengan pasukan militernya yang terlatih semuanya. Tetapi mereka ini pasukan kaum muslimin mau dia menyerang pasukan Romawi untuk apa? Li'i'la'i kalimatillah. Dia mau meninggikan kalimatnya Allah di atas muka bumi ini. Agar mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu tujuan mereka. Ya, la ilaha illallah. Bumi ini milik Allah, la ilaha illallah. Itu tujuan mereka. Ya. Kemudian mereka itu mengirim mata-mata. Ya, dan mata-mata ini dikirim kepada pasukan kaum muslimin yang dia itu datang di sore hari datang di malam hari sampai pagi hari, tidak tidur. Di pagi hari sampai sore hari. Dilihat apa yang mereka lakukan. Ini biar antum tahu, ini rahasia kemenangan itu di sini. Menangnya itu di sini. Ya, dan mata-mata ini mengatakan ketika dia melihat, dia datang pada rajanya. Dia mengatakan ji'tukum min 'indi qaumin, bahwasanya aku datang kepada sebuah kaum yusalluna al-lail wa yasumuna an-nahar. Mereka itu kalau malam salat malam. Kalau sudah siang puasa. Bukan malam terus, ya Allah, malam begadang, nonton, duduk, subuh telat, ya, enak ngorok lama sampai siang. Siangnya makan banyak, mau menang mustahil. Ya, mereka malamnya sholat, minta sama Allah, dekat sama Allah. Siangnya mereka itu puasa, nahan nafsunya, menahan makan dan minumnya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kekuatan. Dan mereka amar ma'ruf nahi munkar. Dan kalau misalkan raja mereka itu mencuri, potong tangannya. Kalau raja mereka itu berzina, mereka raja. Dan ketika tahu ucapan demikian, apa yang dikatakan oleh rajanya Romawi? Raja Romawi mengatakan apa? Labatnul ardi khairu min dhahriha liman yaqtuluhu. Bahwasanya perut bumi itu lebih utama bagi mereka daripada atasnya bagi siapa yang mau memerangi mereka. Ini belum perang sudah mau mundur. Lebih baik kita orang mati aja kalau sudah seperti itu. Karena memang mereka itu penakut. Yahudi itu penakut. Makanya kalau kita sudah jauh dari agama Allah, kita jadi orang yang penakut. Antum besok tidak makan aja takut, ya kan? Takutnya miskin itu takut. Besok makan apa? Besok makan apa? Hah? Karena jauh dari Allah. Orang kalau sudah jauh dari Allah jadi penakut, jadi jambang, pengecut, orang pengecut. Makanya orang Yahudi itu ada tikus saja, antum lihat ada video itu. Tikus muter-muter dengan mereka, lari semua mereka itu.
sama tikus satu saja. Ya. Makanya Allah mengatakan apa? La yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur. Mereka itu tidak akan memerangi kalian face to face ini kecuali dari balik tebing, dari balik tembok. Aw min wara'i judur. Ya. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian mengira mereka itu bersatu? Kalian mengira mereka itu bersatu? Wa qulubuhum syatta. Bahkan hati mereka itu bercerai-berai. Ya, makanya pentingnya kita itu adalah menjaga hati-hati kaum muslimin, jaga hati. Kalau sudah hati ini saling berselisih, ya nggak ada kedekatan, nggak ada keikatan keimanan, maka Allah akan hilangkan kekuatannya. Makanya Allah mengatakan wa in tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Kalau kalian itu saling berdebat, saling terus menerus, ya, maka Allah akan hilangkan kekuatan kalian. Pentingnya kita bersatu di atas kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ya. Wallahu ta'ala alam. Seperti itu. Iya, silakan Bapak. Akikah itu dari Islam. Akikah dari Islam. Kalau laki-laki itu biasanya 2 ekor kambing, Bapak. Kalau perempuan 1 ekor kambing. Ya. Jadi akikah itu memang bagi yang mampu, ya. Kalau memang kita mampu, kita jalankan. Biasanya di hari yang ke-7 atau hari yang ke-14 atau hari yang ke-21. Dan di antara para ulama membolehkan ketika sudah besar baru diakikahi karena memang baru mampu. Ya. Karena baru mampu. Akikah itu di antara sunnahnya. Seseorang ketika lahir diakikahi. Kasih kabar gembira. Maksudnya lahir ini anak tadi seperti halnya siapa namanya? Nabi Yahya alaihissalatu wassalam, inni nubashiruka bi Yahya, aku berikan kau kabar gembira berupa anak bernama Yahya. Maka datangnya syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka boleh kita akikah, kasih akikah untuk tetangga-tetangga, kepada keluarga kerabat, ya, bagi yang mampu. Dan insya Allah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau ada anak perempuan, anak laki-laki ya 3, Pak, kambingnya. Ya itu tadi Allah mengatakan walaisa dzakaru kal untha, tidak sama antara laki-laki dan perempuan. Dan ketika kita punya harta waris saja, ya Allah mengatakan apa? Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Ya, kalau misalkan kita punya warisan dan kita meninggal, ya saya meninggal dan saya punya anak laki-laki dan anak perempuan. Dan jatahnya anak laki-laki ini 2 kali lipat daripada jatah anak perempuan. Ya, kalau yang laki-laki dapat ya 1 juta, yang perempuan dapat 500.000. Kalau yang perempuan dia dapat 5 juta, yang laki dapat 10 juta. Ini sudah hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita cukup mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Kita tahu hikmahnya, alhamdulillah. Kita enggak tahu hikmahnya, sudah ini perintah dari Allah dan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan anak menjalankan. Dan dengan menjalankan ini, insya Allah anak bisa mendapatkan pahala. Seperti itu. Fahim tuh? Alhamdulillah. Fahimna. Bau soto sudah sampai sini, soto ya betul. Mari silakan. Ya apa? Tatkala Zakaria alaihissalam kepada Allah Taala turunkan beban Zakaria bahwa saya minta bukti, apa bukti? Ini gitu ya, tanda-tanda. Nah, bisakah seperti itu sebagai hujah kita kepada Allah? Ya. Misalkan kita berdoa ini, Allah kita ini aku berikan boleh kayak seperti itu. Ya, seperti hanya ketika kita istikharah, ya. Ketika kita istikharah, terkadang kita itu gini. Kadang Allah itu ketika ingin mengabulkan doanya, Allah memberikan tanda memang. Makanya Allah mengatakan sanurihim ya fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami akan menunjukkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami. Fil afaq, di atas muka bumi ini dan di dalam diri mereka, hatta yatabayyana lahum, sampai jelas kepada mereka bahwasanya itu adalah sebuah hal yang benar. Ya. Boleh kalau memang kita seperti itu, ya Allah apa tandanya kalau memang kau kabulkan, dan apa tandanya kalau memang tidak kau kabulkan. Ya, kadang kita kalau misalkan ingin minta jodoh, ya, ingin minta jodoh, ya Allah, nanti ada saja tiba-tiba nanti anaknya demikian. Contoh misalkan dahulu itu ada anak yang mau menikah,
Ya, sudah mau menikah dan undangan ini sudah nyebar. Undangan sudah nyebar. Ya. Ternyata malam itu didapati anak laki-laki ini apa? Mabuk-mabukan, tidak sengaja melihat warga ini tadi. Ya, mabuk-mabukan sehingga disampaikan kepada orang tuanya ini tadi. Orang tua perempuan ini tadi. Besok harinya dibatalkan. Dan ternyata ustadz yang mau mengisi acara walimah itu tadi, itu yang jadi mempelainya, yang nikah sama perempuan ini. Ya, Allah Ta'ala ditunjukkan nanti sama Allah. Oh, demikian. Kadang manusia itu kalau nggak melihat dengan mata kepala sendiri, nggak mau percaya. Kadang demikian. Makanya di antara ilmu itu ada 3. Ada ilmu yakin, kita tahu ilmunya. Yang kedua, ainul yakin, melihat dengan mata. Yang ketiga, hakul yakin. Ya, hakul yakin itu sudah betul-betul ya hakul melihat dengan mata kepalanya. Contoh misalkan, antum tahu Ka'bah. Tahu kan, dengan ilmu anda tahu Ka'bah. Di mana Ka'bah? Di Mekah. Ya, di Masjidil Haram. Antum pernah melihat? Pernah melihat? Oke. Ini pernah melihat berarti masuk ainul yakin. Yang pertama ilmu yakin. Yang kedua ainul yakin. Yang ketiga antum pernah sholat di sampingnya Ka'bah, melihat langsung Ka'bah, pernah berarti hakul yakin. Oh iya, ternyata Ka'bah itu betul ada di mana? Di Masjidil Haram di Mekah. Ya, sebagaimana Nabi Ibrahim ketika dia ingin tahu bahwa si Allah itu bisa menghidupkan dan mematikan. Ya, qala rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepada aku bagaimana aku menghidupkan yang telah mati. Tunjukkan. Ya. Qala awalam tu'min. Engkau tidak beriman wahai Ibrahim? Qala bal, aku beriman. Walakin liyatma'inna qalbi. Tapi untuk apa? Menenangkan hatiku. Qala fa'khudh arba'atan min at-tayr fasruhunna thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Ambillah 4 burung, kamu potong-potong 4 burung ini, kamu letakkan di 4 gunung yang berbeda. Disebutkan dalam tafsir bahasanya dipegang kepalanya oleh Nabi Ibrahim 4 itu tadi. Ya, summa du'uhunna, panggil mereka akan datang. Ya, mereka akan datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dilihat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bagaimana kuasanya Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua sudah Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Tinggal kita mau belajar dan mau beriman kepada Al-Qur'an dan mau mengamalkannya. Ya, tentu. Bapak sudah akikoh? Anaknya sudah diakikoh belum? Alhamdulillah. Nanti di masjid ini Pak, diakikoh nanti. Kenapa? Anaknya kenapa? Ada? Umurnya 25 sekarang. Oh, Masya Allah. Saya kira Bapak punya anak bayi. Barakallahu fiik. Masya Allah, ini rahimahullah. Ya, sudah jam 8:30. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Semoga yang disampaikan tadi ini bermanfaat ya. Bermanfaat dan bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita semua, tambahan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap yakin kepada syariatnya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberikan pertolongan kepada saudara kita di Palestina. Yang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kekuatan kepada mereka. Dan kita tutup dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.